Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita dengan satu judul: kaum Protestan radikal memanfaatkan media untuk menghina iman Katolik. Para sahabatku terkasih, bicara tentang media, tentu semua kita, kalau kita bicara tentang media ini bukan hal baru dalam pendengaran kita. Karena kita akan mengalami melihat hal ini setiap waktunya dalam kehidupan kita. Dan dengan adanya media pada zaman kita ini, semakin membantu kita untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Jadi peran media pada saat ini luar biasa. Kita lihat media pada zaman kita ini begitu banyak dan semuanya canggih-canggih. Dan dengan media ini kita bisa melakukan apa saja. Dengan media itu kita dapat melakukan apa saja. Berbanding terbalik dengan media pada zaman dulu. Pada zaman dulu, kalau orang berkomunikasi jarak jauh harus melalui surat. Maka surat itu ketika dikirim di awal bulan, di akhir bulan itu baru surat itu tiba di tempat tujuan. Jadi apa yang kita harapkan untuk secepatnya diketahui oleh keluarga atau orang yang kita tuju, harus membutuhkan waktu yang cukup baru orang yang kita tuju itu tahu tentang apa yang kita mau sampaikan. Para sahabatku terkasih, karena semakin canggih media-media ini, maka seperti kami katakan tadi, semakin terbuka peluang untuk orang melakukan apa saja. Baik itu melakukan hal-hal yang baik maupun melakukan hal-hal yang jahat. Dan hal yang kami katakan ini bukan hal yang baru, tetapi ini juga pasti kita sering mengalami dalam kehidupan kita. Nah, hal baik misalnya bisa dengan cepat berbagi informasi penting. Saya ambil contoh misalnya, salah satu anggota keluarga kita sakit, masuk rumah sakit, maka keluarga kita yang lain yang ada di tempat yang jauh, dengan menggunakan telepon, kita bisa mengabari atau memberikan informasi itu dengan cepat kepada keluarga kita yang ada di tempat yang jauh itu. Atau informasi-informasi lain yang membangun tentunya di antara kita. Jadi dalam hal-hal yang baik ini banyak sekali pengaruhnya yang kita temukan dalam kehidupan kita. Demikian juga pada zaman kita ini melalui media, orang juga bisa menggunakan atau memanfaatkan media itu untuk pewartaan iman dari sebuah agama. Dan tentunya dari masing-masing agama kita ketahui bahwa para tokoh agama dapat memanfaatkan media itu sebagai sarana pengajaran iman dari agama kita. Para sahabatku terkasih, selanjutnya hal buruk misalnya melalui media ini tentunya di sana terjadi penipuan. Kalau penipuan melalui media ini luar biasa. Tiba-tiba ada telepon yang masuk. Anak bapak sudah kami tangkap, sekarang ada di kantor polisi. Untuk bisa keluarkan anak bapak ini, bapak harus mentransfer uang sekian supaya kami mengeluarkan atau membebaskan anak bapak. Jadi bapak ini karena panik, akhirnya tanpa berpikir panjang lebar mengirimkan sejumlah uang kepada penelpon gelap tadi. Padahalnya anak bapak itu berada di suatu tempat dalam keadaan baik dan tidak tahu menahu tentang kejadian ini. Inilah hal yang berhubungan dengan penipuan yang sering kita alami atau kita temukan dalam kehidupan kita. Intinya para sahabatku terkasih, media mempermudah kita dalam melakukan banyak hal. Media mempermudah kita dalam melakukan banyak hal. Para sahabatku terkasih, dalam konteks agama yang terjadi, walaupun tadi sudah kami katakan menggunakan media sebagai sarana pewartaan atau sarana pengajaran iman, tetapi ada juga di sana terbuka peluang
untuk orang saling menghinakan atau saling menghina agama yang satu dengan agama yang lain. Jadi agama yang satu dengan agama yang lain menggunakan media itu untuk saling menghina. Itu yang terjadi. Jadi media ini bukan sebagai sarana pengajaran iman saja, tetapi juga terbuka peluang di sini untuk orang saling menghina antar agama. Mereka di sini bersikap seolah-olah bisa mengatur Tuhan. Kita perhatikan di media-media, dari berbagai macam media, dari cara orang yang menyampaikan pernyataan-pernyataan tentang agama di sana, seolah-olah mereka bisa mengatur Tuhan. Kemudian bahkan mereka merasa bahwa Tuhan itu milik mereka. Ini sesuatu yang ironis yang tanpa disadari dilakukan oleh orang-orang yang selalu dengan ekstrim berbicara tentang agama lain. Jadi dia atau mereka bersikap seolah-olah Tuhan itu milik mereka. Ini sesuatu yang ironis sekali lagi para sahabatku terkasih. Dan ini tidak disadari oleh mereka ketika mereka ini berbicara. Dan lebih parahnya lagi, mereka sudah membuat sebuah klaim bahwa hanya mereka yang masuk surga, sedangkan yang lain tidak. Ini juga sebuah klaim yang sering kita dengar, dan kita anggap saja mereka yang membuat klaim ini adalah orang-orang yang tidak beres pemikiran dan jiwanya. Para sahabatku terkasih, bahkan ada yang lebih lagi. Misalnya di sini kita lihat, ada yang sibuk mengurusi iman orang lain, membicarakan iman orang lain, bahkan menghina agama lain. Dan itulah yang dilakukan oleh kaum Protestan radikal, sesuai dengan judul kita di atas. Mereka sibuk membicarakan iman agama lain, dan teristimewa di sini adalah iman gereja Katolik. Bahkan kita perhatikan di media-media, semakin tidak terkendali pemikiran dan perkataan mereka. Kita perhatikan, jangan nanti ada yang mengatakan, silakan tunjukkan siapa yang ngomong itu. Tidak perlu. Kalau Anda orang yang akrab dengan sosial media, tentu mengetahui dan memahami apa yang kami katakan ini. Jadi belakangan ini kaum Protestan radikal ini semakin tidak terkendali perkataan dan perbuatan mereka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa orang kudus tidak dibutuhkan, Bunda Maria itu dibuang saja ke sampah, dan lain sebagainya. Dan setiap hari sibuk membicarakan tentang iman gereja Katolik. Para sahabatku terkasih, yang mereka lakukan di sini adalah menggunakan media untuk menghina iman gereja Katolik. Bahkan hampir setiap hari mereka live di TikTok khusus membahas iman gereja Katolik. Saya tahu ini karena saya punya akun TikTok juga, dan ketika iseng-iseng membuka TikTok ini, saya menemukan bahwa hampir setiap hari selalu ada saja kelompok dari kaum Protestan yang radikal ini membicarakan atau membahas iman kekatolikan, dan di sana mereka sibuk menghina iman gereja Katolik. Semua hal yang ada di dalam gereja Katolik mereka bahas, seolah-olah mereka mengerti tentang semuanya itu. Bahkan sempat saya melihat pembahasan di TikTok ini, mereka membahas tentang KGK. KGK itu adalah Katekismus Gereja Katolik. Seolah-olah mereka paham, mereka tahu tentang Katekismus Gereja Katolik. Ajaran-ajaran yang ada di dalamnya mereka yang membahas. Jadi mereka berbuat seolah-olah di sini mereka tahu semuanya tentang Gereja Katolik. Lalu ketika ada komentar yang datang dari luar kelompok mereka ini yang masuk ke kolom komentar, langsung mereka tanggapi dengan mengata-ngatai orang tersebut. Dan ini saya lihat, saya amati apa yang terjadi, walaupun saya tidak bergabung dalam room mereka itu. Para sahabatku terkasih, walaupun demikian, saya bangga sebagai orang Katolik
yang imannya begitu penting sehingga kaum Protestan yang dalam konteks ini sibuk membicarakannya. Jadi karena iman gereja Katolik itu begitu penting, maka mereka ini sibuk membicarakannya. Bayangkan sesuatu itu tidak penting, maka tidak akan pernah dibicarakan. Ini analogi yang sangat sederhana yang dapat kita pahami. Sama halnya juga dengan pernah saya katakan di dalam video saya sebelumnya, kalau sebuah berlian diletakkan di atas meja, maka berlian itu tidak akan nyaman. Tetapi sebuah batu diletakkan di atas meja, sampai kapanpun batu itu akan tetap aman di atas. Karena batu itu tidak penting. Iman gereja Katolik itu begitu penting, maka di sini kelompok ini selalu sibuk. Hampir setiap hari mereka live di TikTok untuk membahas iman gereja Katolik. Sementara gereja Katolik sendiri tidak pernah mau membicarakan iman mereka karena tidak penting. Karena tidak penting. Dan memang kita lihat dalam kenyataan hidup sehari-hari, gereja Katolik tidak pernah mau membahas tentang iman mereka itu. Belakangan ini kita lihat para apologet Katolik hadir membela iman gereja Katolik secara tegas dan keras, itu karena menanggapi apa yang dilakukan oleh mereka ini. Orang Katolik kalau mau live seperti ini, ya, kalau mau live seperti ini, tentu mendalami imannya. Saya perhatikan di beberapa akun yang live di TikTok, orang-orang Katolik yang ada di sana itu mereka bahas tentang imannya. Memang harus demikian. Karena tidak ada untungnya bagi kita, sibuk kita membahas iman orang lain. Tapi Protestan justru mendalami iman orang lain. Katolik kalau live itu mendalami imannya. Sementara Protestan radikal ini mereka live untuk mendalami iman gereja Katolik. Tapi sayangnya ini tanpa mereka sadari. Maka pertanyaan, kapan waktunya mereka ini mendalami ajaran imannya? Kapan waktunya? Toh kalau mereka live, mereka bahas, mereka kupas tentang ajaran gereja Katolik. Jadi kapan waktunya mereka mendalami, menelaah, mendalami, mencerna ajaran imannya? Kapan waktunya coba? Maka wajar konsekuensinya adalah mereka akan terus tercerai-berai. Akan terus muncul kelompok-kelompok dari kalangan mereka sendiri dengan nama gereja yang aneh-aneh. Para sahabatku terkasih, maka pesan saya kepada kita selaku umat beriman Katolik dimanapun berada, ini pesan saya. Pertama, bagi kita umat beriman Katolik yang melihat ada live di TikTok, yang di sana mereka sedang membahas tentang iman Katolik, maka tidak usah bergabung dan memberi komentar atas apa yang mereka bicarakan. Karena mereka tidak lebih tahu dari iman kita sendiri. Kalimat ini sangat jelas. Jadi kalau ada live nanti di sana mereka membahas iman Katolik, tidak usah bergabung, apalagi memberi komentar. Karena mereka tidak lebih tahu dari kita sendiri. Kita yang lebih tahu tentang iman kita. Maka pernah dalam konten sebelumnya saya katakan juga bahwa saya tidak mungkin lebih tahu isi rumah dari tetangga saya atau seorang sahabat saya. Tentu tetangga atau sahabat itu sendiri yang lebih tahu tentang isi rumahnya. Kedua, biarkan mereka berkoar-koar membicarakannya. Nanti capek juga berhenti. Karena tidak mendapat tanggapan dari pihak gereja Katolik atau orang-orang Katolik. Dan yang ketiga, mereka melakukan itu karena masih dalam pencarian identitas diri. Karena apa? Martin Luther tidak meninggalkan warisan apa-apa untuk mereka. Sementara seluruh warisan luhur dari Yesus Kristus diserahkan kepada Petrus dalam pangkuan gereja Katolik.
Demikianlah para sahabatku terkasih, sedikit ulasan tanggapan saya tentang hal ini. Semoga kita selaku umat beriman Katolik semakin teguh dalam beriman. Terima kasih, Tuhan memberkati.